Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu dalam perkuliahan sistem operasi. Masih bersama saya Meriska Devriani yang akan menemani kalian selama pembelajaran sistem operasi ini. Nah, materi kali ini masih berkaitan dengan manajemen proses ya. Jadi pada video kali ini akan ada simulasi dari salah satu algoritma penjadwalan proses. Algoritma yang akan kita bahas adalah algoritma Shortest Job First atau singkatnya SJF. Algoritma SJF merupakan algoritma penjadwalan yang memiliki dua strategi, yaitu preemptif dan non-preemptif. Namun keduanya memiliki sifat tidak berprioritas. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses atau waktu lamanya proses telah diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah proses dengan waktu jalan terpendek atau waktu eksekusi yang paling singkat akan dieksekusi lebih dulu dibandingkan dengan proses yang lainnya. Kelebihan dari algoritma ini adalah efisiensi yang tinggi dan turnaround time yang rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana simulasi penjadwalan dengan menggunakan algoritma SJF yang preemptif ataupun non-preemptif. Disimak ya. Algoritma Shortest Job First. Jadi pada algoritma SJF ini ada dua strategi untuk penjadwalannya ya. Yang pertama adalah non-preemptif, yang kedua adalah preemptif. Ini ada contoh kasusnya. Jadi di sini ada 4 proses A, B, C, D dengan waktu datang dan juga lama waktu eksekusinya ya. Jadi A itu datang pada waktu ke-0, lama eksekusinya 7. B datang pada waktu kedua, lama eksekusinya adalah 4. C datang pada waktu keempat, lama eksekusinya 1. Dan D datang pada waktu kelima dengan lama waktu eksekusi adalah 4. Kita akan coba selesaikan dengan strategi penjadwalan yang non-preemptif dan preemptif. Jadi yang pertama untuk yang non-preemptif dulu. Nah, untuk strategi penjadwalan yang non-preemptif berarti proses-proses yang sedang dieksekusi itu tidak dapat diinterupsi oleh proses yang lainnya. Jadi ketika ada suatu proses, misalkan A dieksekusi, maka dia diselesaikan sampai waktu eksekusinya selesai, yaitu selama 7 milidetik. Tidak bisa diinterupsi oleh proses yang lainnya. Nah, sekarang yang kita lihat pertama kali di sini itu adalah waktu datangnya. Oh iya, jadi untuk algoritma shortest job first ini memang yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah yang paling singkat waktu eksekusinya. Tapi kita harus lihat dulu di antrian pada saat ini itu sudah ada proses apa saja. Jadi kalau dapat contoh kasus seperti ini, tetap yang kita lihat adalah waktu datangnya terlebih dahulu. Kita lihat di waktu datang yang ke-0 yang sudah ada proses apa saja. Oh, ternyata pada waktu yang ke-0 proses yang baru ada adalah proses A. Walaupun kita lihat pada tabel ini yang paling singkat adalah proses C, tapi ternyata C itu baru datang pada waktu ke-4. Jadi waktu ke-0 dia belum ada. Gitu ya. Nah, berarti yang akan dieksekusi terlebih dahulu mau tidak mau adalah proses A. Nah, kita buat ya bagian penjadwalannya atau gancarnya. Nah, karena pada waktu yang ke-0 yang baru datang adalah proses A, jadi mau tidak mau yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses A. Nah, dia dieksekusi mulai dari milidetik yang ke-0 sampai ke 7.
karena sifatnya non preemptif ya. Jadi ketika A dieksekusi, maka dia akan dieksekusi sampai selesai. Nah, sekarang kita cek pada milidetik yang ketujuh yang sudah ada di dalam antrian ada proses apa aja nih. Oh, ternyata B, C, dan D semuanya sudah ada di dalam antrian karena B datang di waktu yang kedua, C datang di waktu yang keempat, dan D datang di waktu yang kelima. Jadi pada milidetik yang ketujuh ini ketiga proses ini sudah ada. Nah, kalau seperti ini baru kita lihat ke lama waktu eksekusinya. Di antara ketiga proses yang sudah ada di antrian, manakah yang paling singkat lama waktu eksekusinya? Nah, ternyata yang paling singkat itu adalah proses C. Nah, sekarang setelah A, yang dieksekusi adalah proses C. Lama waktu eksekusinya adalah 1, berarti kalau dimulai dari 7 akan selesai pada milidetik yang ke-8. Setelah C, ada proses B dan D yang tersisa. Kita lihat lama waktu eksekusinya, ternyata B dan D ini memiliki lama waktu eksekusi yang sama. Kalau seperti ini, kita kembali pada strategi penjadwalan FIFO. Mana yang lebih dulu datang, maka dialah yang lebih dulu dieksekusi. B datang di waktu yang kedua, D datang di waktu yang kelima. Berarti yang akan kita ambil untuk dieksekusi terlebih dahulu adalah proses B. B, lama waktu eksekusinya adalah 4, berarti kalau dimulai dari milidetik ke-8 akan selesai pada milidetik ke-12. Dan yang terakhir adalah D, lama waktu eksekusinya adalah 4, berarti mulai dari 12 sampai ke 16. Nah, untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan ganchart ya, kalian bisa lihat waktu selesai seluruh eksekusinya itu berapa, di milidetik yang keberapa, kalian bandingkan dengan total seluruh waktu eksekusinya. Kalau di sini 7 tambah 4 tambah 1 tambah 4 itu akan sama dengan 16. Berarti sama ya dengan waktu selesai dari seluruh prosesnya. Kalau misalkan ada perbedaan, kemungkinan ada yang salah di dalam pembuatan ganchart-nya ini, atau juga mungkin kalian salah menjumlahkan ini ya. Jadi silakan di cross check ulang. Setelah bagiannya sudah selesai dibuat, yang kita cari adalah rata-rata waktu tunggu atau waiting time-nya, average waiting time dengan rata-rata waktu penyelesaian atau average turnaround time-nya. Kita hitung waktu tunggunya dulu ya. Waktu tunggu kita hitung untuk masing-masing proses terlebih dahulu. Prosesnya A, B, C, dan D. Jangan lupa untuk menghitung waktu tunggu, itu didapat dari waktu selesai eksekusi proses dikurang waktu datang dan dikurang lama eksekusinya. Berarti A selesai pada milidetik yang ke-7 dikurang waktu datangnya adalah 0 dikurang lama eksekusinya adalah 7. Berarti waktu tunggu dari proses A adalah 0. Kemudian B itu selesai pada waktu ke-12. Datang di waktu yang kedua dan lama eksekusinya adalah 4. Berarti waktu tunggunya adalah 6. C selesai pada waktu 8. Waktu tunggunya adalah 4 dan lama eksekusinya adalah 1. Berarti waktu tunggunya adalah 3. Dan yang terakhir D selesai pada waktu ke-16. Waktu datangnya adalah 5. Lama eksekusinya adalah 4. Jadi waktu tunggu dari proses D adalah 7. Nah, sekarang kita hitung rata-ratanya ya. Average waiting time. Berarti didapatkan dari menjumlahkan waktu tunggu keempat proses ini dibagi jumlah prosesnya, yaitu 4. Ini berarti 0 ditambah 6 ditambah 3
ditambah 7 dibagi jumlah prosesnya 4. Ini berarti 16 dibagi 4, yaitu 4 milidetik. Ini adalah rata-rata waktu tunggunya. Sekarang untuk turnaround time-nya. Turnaround time didapat dari waktu tunggu ditambah dengan lama waktu eksekusinya ya. Di sini kita sudah dapat waktu tunggunya. Jadi kalian hati-hati juga ya untuk menghitung waktu tunggunya, karena ketika ada kesalahan pada waktu tunggu ini bisa jadi akan membuat kesalahan juga pada perhitungan turnaround time atau waktu penyelesaiannya. A waktu tunggunya 0 ditambah waktu eksekusinya, lama waktu eksekusinya 7. Jadi waktu penyelesaiannya adalah 7. B waktu tunggunya adalah 6 ditambah lama eksekusinya adalah 4. Jadi 11. C waktu tunggunya 3 tambah lama eksekusinya 1 jadi 4. Kemudian D lama waktu tunggunya 7 tambah waktu eksekusinya 4 jadi 11. Yang ini 10 ya, salah. 6 tambah 4 10. Jadi rata-rata waktu penyelesaiannya atau average turnaround time-nya adalah kita jumlahkan turnaround time dari seluruh prosesnya, yaitu 7 plus 10 plus 4 plus 11 dibagi dengan jumlah prosesnya, yaitu 4. Kita hitung ya. Jadi 32 ya dibagi 4 hasilnya adalah 8 milidetik. Ini untuk yang non preemptif. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang preemptifnya dengan contoh kasus yang sama. Oke. Nah, untuk yang preemptif ini ketika ada proses yang sedang berjalan, proses tersebut dapat diinterupsi oleh proses yang lainnya ya. Jadi untuk yang pertama tetap yang dilihat itu adalah waktu tunggunya dulu. Di waktu yang ke-0 yang sudah ada proses apa? Yang baru ada adalah proses A, karena hanya dia yang ada yang datang pada waktu ke-0. Kita buat ganjarnya ya. Oke. Pertama A dulu dieksekusi. Nah, tapi karena dia sifatnya preemptif, belum tentu A itu dieksekusi sampai selesai, sampai milidetik ke-7. Kita harus cek terus ketika ada proses lain yang datang. Nah, ternyata di waktu yang kedua datang proses B. Nah, di waktu yang kedua A itu sudah berjalan berapa milidetik? Berarti sudah berjalan selama 2 milidetik ya. Supaya enak saya tuliskan dulu lagi di sini ya. Ini untuk lama eksekusinya. Oke, ketika proses B datang, ternyata A itu sudah berjalan selama 2 milidetik. Berarti sisa lama waktu eksekusinya adalah 5. Nah, kita bandingkan nih, A dengan B, mana yang lebih singkat waktu eksekusinya? A sisanya itu 5, B itu lama waktu eksekusinya 4. Berarti yang lebih singkat itu adalah B. Berarti proses A yang sedang dieksekusi ini akan diinterupsi terlebih dahulu. Dia selesai dulu sampai waktu milidetik yang kedua. Nah, baru dilanjutkan dengan B. Tunggu dulu. B ini juga belum tentu dieksekusi sampai
selesai. Karena ternyata di waktu yang keempat, di milidetik yang keempat datang proses C. Berarti ketika sampai milidetik yang keempat, B ini sudah berjalan berapa lama? Dari milidetik yang kedua sampai keempat, berarti kan sudah berjalan 2 milidetik. Berarti lama waktu eksekusinya yang awalnya 4, sekarang bersisa 2. Kita bandingkan lagi ya, sekarang yang ada di dalam yang sedang berjalan, proses yang sudah ada itu ada A, B, dan C. Mana yang paling singkat waktu eksekusinya? Ternyata yang paling singkat ini adalah C, yaitu hanya 1 milidetik. Berarti B ini diinterupsi. Tadi hanya berjalan 2 milidetik sampai milidetik yang keempat. Ya. Sekarang kita eksekusi proses C. Nah, C itu lama waktu eksekusinya adalah 1, berarti dia akan selesai pada waktu yang ke-5. Selama dari milidetik ke-4 sampai milidetik ke-5 itu kan tidak ada proses yang datang ya. Berarti C ini dieksekusi sampai selesai. Berarti habis. Nah, ternyata di milidetik yang ke-5 itu datang proses D. Berarti sekarang proses yang ada di dalam antrian itu ada proses A, B, dan D. A dengan sisa waktu eksekusi 5, B dengan sisa lama waktu eksekusi 2, dan D dengan lama eksekusi 4. Dibandingkan mana yang lebih singkat? Ternyata yang lebih singkat adalah proses B. Karena sudah tidak ada lagi proses yang datang, berarti kita eksekusi B ini sampai selesai. Sisa waktu eksekusinya adalah 2. Kalau kita mulai dari 5, berarti dia akan selesai pada milidetik yang ke-7. Nih, B sudah habis ya. Nah, sekarang sisanya tinggal A dengan D. Mana yang paling singkat? Yang paling singkat adalah proses D, yaitu 4. Berarti setelah B selesai, kita lanjutkan mengeksekusi proses D sampai 4 milidetik. Berarti kalau kita mulai dari milidetik yang ke-7 akan selesai pada milidetik yang ke-11. D sudah selesai, sisanya berarti A masih menyisakan 5 milidetik. Berarti mulai dari 11 sampai 16. Udah habis. Nah, ini adalah bagian penjadwalan jika kita menggunakan algoritma shortest job first atau SJF yang preemptif. Sekarang kita cari ya waktu tunggunya dan rata-rata waktu penyelesaiannya. Waktu tunggu dari masing-masing proses. Jangan lupa waktu tunggu didapat dari waktu selesai eksekusi dikurang waktu datang dikurang lama waktu eksekusinya. A itu selesai pada waktu yang keberapa. Nah, karena pada strategi yang preemptif ini ada kemungkinan proses itu akan terbagi-bagi. Ya. Jadi waktu penyelesaiannya kalian lihat yang paling akhir. A di sini ada 2 ya, ada yang paling depan dengan ada yang paling akhir. Nah, berarti kita lihat itu yang paling akhir. Berapa waktu waktu selesainya di paling akhir ini? Ternyata A itu selesai pada waktu ke-16. Dikurang waktu datangnya adalah 0 dan lama eksekusinya adalah 7. Berarti waktu tunggu dari proses A adalah 9. Kemudian B selesai, ini ada 2 ya, pilih yang paling kanan, selesai pada milidetik yang ke-7. Dia waktu datangnya 2 dan waktu eksekusinya lamanya adalah 4. Berarti waktu tunggunya adalah 1. Kemudian C selesai pada waktu yang ke-5, datangnya di waktu ke-4, lama eksekusinya 1. Berarti waktu tunggunya 0. Dan terakhir D
Selesai pada waktu ke-11, datang di waktu ke-5, lama eksekusinya adalah 4, berarti waktu tunggunya adalah 2. Kita hitung rata-ratanya ya, average waiting time-nya. Dijumlahkan semua waktu tunggu ini dibagi jumlah prosesnya. Berarti 12 bagi 4, yaitu 3 mili detik. Dan satu lagi adalah turnaround time-nya. Proses A waktu tunggunya 9 ditambah lama waktu eksekusinya 7 berarti 16. Yang B waktu tunggunya 1, lama eksekusinya 4 jadi 5. C waktu tunggunya 0, lama eksekusinya 1. D waktu tunggunya 2, lama eksekusinya 4 jadi 6. Nah, rata-rata waktu penyelesaiannya ini jumlahkan semua ya, 16 tambah 5 tambah 1 tambah 6 dibagi 4. Ini jadi 28 dibagi 4, 7 mili detik. Oke. Kalau kita bandingkan yang non preemptif dengan yang preemptif, berarti lebih baik yang mana? Non preemptif rata-rata waktu tunggunya adalah 4 mili detik dan rata-rata waktu penyelesaiannya adalah 8 mili detik. Sedangkan untuk yang preemptif, rata-rata waktu tunggunya adalah 3 mili detik dan rata-rata waktu penyelesaiannya adalah 7 mili detik. Jadi kalau kita bandingkan di sini yang paling baik itu adalah yang menggunakan strategi preemptif. Seperti itu ya. Ini untuk algoritma shortest job first dengan strategi penjadwalan non preemptif dan preemptif. Dan penjelasan tentang algoritma SJF atau shortest job first. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung tanyakan melalui WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi ya. Jangan lupa untuk menyimak video-video tentang algoritma penjadwalan proses yang lainnya. Terima kasih untuk semangat dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Dadah.